Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing, dan pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana, analisis putusan nomor 80 PIDB 2022 DN KPG. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam penindakan hakim ketika menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Latar belakang masalah. Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan konsekuensi berupa hilangnya hak hidup seseorang secara permanen berdasarkan putusan pengadilan. Keberadaan pidana mati sampai saat ini masih menjadi perdebatan, khususnya dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Di satu sisi, pidana mati dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang sangat berat. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa pidana mati berkaitan erat penghormatan terhadap hak hidup manusia. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat kesalahan tinggi karena mendapat unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana mati, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta memberikan keputusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan. Namun, karena pidana mati merupakan bentuk pidana paling berat, maka penjatuhannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan beratnya pidana yang diberikan. Dalam penelitian ini, saya mengambil objek putusan objek 80 tanda garis miring PIDB miring 2022 Pengadilan Negeri KPG yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa yang perkara pembunuhan berencana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana mati tersebut telah sesuai dengan asas proporsionalitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian. Pertama, penerapan pidana mati masih menimbulkan perdebatan antara kepentingan pengadilan bagi korban dan masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku. Kedua, tidak setiap tindak pidana berat secara otomatis dapat dijatuhi pidana mati karena diperlukan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, kondisi yang melatar belakangi tindakan pidana. Ketiga, diperlukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, serta bagaimana keseimbangannya dalam prinsip proporsionalitas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini memiliki dan merumuskan masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan nomor 80 PIBD 2022 PN KPG. Kedua, bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan putusan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adanya untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati serta menganalisis kesesuaian penerapan asas proporsionalitas dalam putusan tersebut. Hukum pidana. Landasan teori. Landasan teori pertama yang digunakan adalah konsep hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam penilaian ini, hukum pidana menjadi dasar untuk menganalisis pengaturan mengenai pembunuhan berencana dan penetapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia.
Teori pemindahan. Teori pemindahan digunakan untuk memahami tujuan dari pemberian pidana kepada pelaku tidak pidana. Dalam teori pemindahan terdapat 3 teori utama. Pertama, teori absolut atau teori pembalasan yang memandang bahwa pidana diberikan sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan pelaku. Kedua, teori relatif atau teori tujuan yang menekankan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ketiga, teori gabungan yang mengkombinasikan unsur pembalasan dan tujuan pemindanaan. Teori ini digunakan untuk menganalisis alasan filosofis dan penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa. Pidana mati. Pidana mati merupakan bentuk pidana paling berat dalam hukum pidana karena menghilangkan hak hidup seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkembangan hukum Indonesia, pidana mati tetap dipertahankan, namun penerapannya dilakukan secara terbatas dan selektif. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan menjadi upaya terakhir. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati harus mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan setiap putusan. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim akan dianalisis melalui 2 aspek. Pertama, pertimbangan yuridis yang meliputi dakwaan, alat bukti, fakta persidangan, dan terpenuhnya unsur pidana. Kedua, pertimbangan non-yuridis meliputi motif pelaku, kondisi terdakwa, dan dampak terhadap korban serta keadilan masyarakat. Pertimbangan tersebut menjadi dasar mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana mati. Asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas merupakan teori utama dalam penelitian ini. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat pidana yang ditunjukkan. Dalam konteks pidana mati, hakim harus memastikan bahwa pidana yang diberikan benar-benar sesuai pada tindak pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks pidana mati, hakim harus memastikan bahwa pidana yang diberikan benar-benar sesuai tingkat keseriusan tindak pidana. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian meliputi motif pelaku, cara pelaku tindak pidana, tingkat kekejaman, jumlah korban, serta dampak yang ditimbulkan. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu. Pengaturan mengenai pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 340 KUHP, 340 KUHP. Unsur utama pembunuhan berencana yaitu adanya perbuatan merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan sengaja, serta terdapat unsur perencanaan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pembunuhan berencana menjadi objek utama yang dianalisa dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana mati. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, statute approach, dan pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis putusan nomor 80 PIDB 2022 PN KPK. Bahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari putusan nomor 80 PID 2022 PN KPK
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedua bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Titik pengumpulan data analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data analisis secara kuantitatif selalu beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyediaan data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dan penerapan atas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana mati. Penutup. Demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penyatuan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Analisis putusan nomor 80 PID tahun 2022 PNKIPG. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana mati. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, penguji dan pembimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.